Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, kembali lagi di pertemuan yang hampir selesai dari mata kuliah ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan hyperlink sesuai dengan janji yang saya bilang pada video sebelumnya, dan maka di sini akan saya jelaskan penggunaannya, caranya agar adik-adik bisa mengerti pembuatan slide yang menarik dengan menggunakan langkah cepat hyperlink. Iya, sebelumnya jangan lupa di subscribe, komen, like, dan share ke teman-teman kalian semua. Nah, di sini saya sudah mempunyai satu presentasi yang sangat sederhana. Di sini belum saya terapkan tema itu letaknya ada di desain. Kalau di Office 2000 berapa ya ini, 2013 yang saya pakai, ada di menu desain. Jadi silakan adik-adik periksa di menu desain, kalian pilih temanya yang sesuai dengan keinginan kalian, ada di sini, tinggal dipilih-pilih. Kalau mau diganti warnanya, misalnya saya pilih ini. Oke, dan kalau misalnya mau diganti namanya warnanya bisa di variasi di sini. Variannya di sini ada macam-macam warna, boleh merah, boleh di color sini, bisa dipilih-pilih yang mana yang sesuai dengan selera kalian masing-masing. Oke, lanjut ya. Pakai warna apa ya? Warna hitam ya, agar menarik. Oke. Ya, di sini akan saya buat sebuah presentasi tentang Pancasila yang paling mendasar. Oke, di sini program studi bisa kalian tulis sendiri, program studi sesuai dengan keinginan kalian. Kan di sini berhubung saya pakai program studi manajemen pendidikan Islam, itu adalah faktor kesengajaan. Ya, nah, sebelumnya saya jelaskan bahwa slide ini sudah saya tambahkan masing-masingnya. Kenapa ini besar sekali? Ini diperkecil saja. Oke. Slide-nya ini sudah saya tambahkan sesuai dengan jumlah Pancasila, yaitu ada 5. Jadi silakan kalian tambahkan sendiri slide-nya dengan menu di menu home ada new slide, dan tinggal pilih slide mana yang akan kalian pakai jenisnya. Dan pasti ada yang akan bertanya, bagaimana cara menginsert picture ini? Cara menginsert picture ini sangat mudah, hanya dengan mengklik menu insert dan menu picture, dan silakan cari gambar yang ingin kalian masukkan ke dalam presentasi ini. Selanjutnya, di sini pasti ada juga yang akan bertanya bagaimana cara membuat bentuk ini. Bentuk ini letaknya ada di Smart Art ya. Boleh juga menggunakan shape. Kalau misalnya nanti hyperlinknya tidak jadi, boleh menggunakan shape. Kalau ini saya menggunakan Smart Art, jadi bisa dipilih di sini yang mana, misalnya ini, langsung oke. Nah, seperti ini ya bentuknya. Nah, cuman saya pakai ini itu yang bentuk ini, radial cycle, terus warnanya saya ganti satu-satu. Cara mengganti warna ini mudah saja. Ya, pertama-tama harus mengklik salah satunya, mungkin di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan, lalu menuju ke menu format dan cari shape fill. Nah, shape fill ini akan mengganti warna yang kalian buat atau yang tersetting di Microsoft PowerPoint sesuai dengan keinginan kalian. Ini contohnya ya. Silahkan diganti-ganti sendiri agar sesuai dengan keinginan kalian. Nah, ya seperti itu. Itu cara mengganti warnanya. Terus, nah di sini sudah saya tambahkan logo Pancasila. Ini logo di download saja manual. Silahkan cari di Google untuk menambahkan logo. Ini juga saya download di Google. Icon ya ini, jadi home icon dan user icon.
Artinya nanti ketika kita ada di slide ini, kita bisa dengan mudahnya kembali ke menu home atau menu user atau pembuat dari slide presentasi ini. Dan slide keempat ini saya sudah isi tentang kandungan pada sila pertama, slide 5 kandungan pada sila kedua, dan seterusnya sampai sila kelima. Ini maksudnya bagaimana, kita coba saja ya. Nah, yang akan saya terapkan hyperlink itu ada di slide kedua. Jadi masing-masing bentuk ini, shape ini, smart art ini hanya tinggal mengklik kanan, lalu cari hyperlink. Hyperlink diklik, lalu pilih place in this document. Jadi maksudnya kita akan melink ke dokumen yang ada di slide ini, di presentasi ini. Dokumennya tidak di mana-mana selain ada di dalam slide, di dalam presentasi ini. Jadi place in this document. Kalau misalnya create new document, berarti kita membuat dokumen baru untuk menampilkan tentang kandungan dari sila pertama ketuhanan. Jadi karena kita memilih place ini, karena kita harus menglinkkan sila ketuhanan ini pada kandungannya, kandungan sila pertama ini, maka kita cari kandungan pada sila pertama ada di slide keempat ya. Ini ketuhanan yang Maha Esa. Jadi langsung di oke. Selanjutnya kemanusiaan, langsung juga hyperlink, pilih slide kelima oke. Yang ketiga hyperlink juga, slide ke-6 Persatuan Indonesia. Yang ke-4 hyperlink ke slide ke-7. Yang kelima hyperlink ke slide ke-8. Oke, kalau sudah, nah di sini yang terakhir saya tampilkan logo Pancasila yang ada di slide ketiga ya. Tinggal diklik kanan lalu pilih hyperlink, pergi ke slide ke nomor 3. Oke, slide 3 yaitu Pancasila. Nah, seperti itu. Mudah ya, tidak sulit, maka kalian saya yakin bisa mengikutinya dengan sangat baik. Nah, selanjutnya bagaimana cara pengerjaannya nanti setelah dua icon ini saya jelaskan. Dua icon ini fungsinya adalah menglink ke nama lengkap untuk user dan home ini untuk ke slide kedua atau menu Pancasila ini. Ini maksudnya hampir mirip dengan game ya. Kalau kita sedang bermain game, pasti ada menu home-nya ya, atau main menu ya, kembali ke menu utama. Terus, nah jadi di sini itu sudah saya setting hyperlink-nya di sini karena tidak perlu saya add hyperlink lagi karena sudah disetting hyperlink-nya. Jadi saya edit saja. Nah, ini menu user ini menuju ke slide pertama atau si pembuat dari presentasi ini. Terus yang kedua ini dia menuju ke slide home ya. Ini slide 2 ya, harusnya oke. Gitu. Ini saya cek lagi. Oke, ini salah ya. Jadi ini boleh dihapus. Hapus saja. Nanti kita copy dari icon yang sudah disetting hyperlinknya pada slide ketiga. Ini hapusnya nggak apa-apa ya. Oke, delete. Oke. Kita delete. Nah, dan di sini karena kita sudah memastikan posisinya sudah sangat tepat, maka kita tinggal memblok kedua icon ini, Ctrl C, lalu kita paste ke slide selanjutnya. Ctrl V, slide 5 juga langsung Ctrl V, slide 6 langsung Ctrl V, slide ke-7 langsung juga Ctrl V, dan slide ke-8 Ctrl V. Oke. Sudah ya, karena ini hyperlinknya sudah disetting, kita tinggal mencoba melihat fungsi dari hyperlink ini bagaimana. Oke, kita slideshow kan. Oke, jadi yang gambar burung terbang tadi itu kalian sudah tahu ya dimana cara buatnya, dan juga ini animasi ya, di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, ini dia yang saya maksud dengan
icon atau bentuk yang sudah diterapkan hyperlink. Jadi maksudnya adalah kita tidak perlu melangkah terlalu jauh untuk menuju ke slide yang paling akhir misalnya. Misalnya di sini ada slide ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan seterusnya, terus kita tidak perlu mengklik keyboard tanda panah kanan untuk penggunaan ini, tetapi hanya mengklik salah satu yang ingin kita lihat. Misalnya kita akan melangkah dari slide ketuhanan itu langsung ke slide keadilan sosial, jadi kita tinggal mengklik. Maka slide yang muncul adalah kandungan dari Pancasila yang kelima. Nah, sekarang ini fungsinya bagaimana? Nah, ini fungsi user ini pasti kita akan menuju ke nama si pembuat presentasi ini. Terus kita misalnya mau lihat Persatuan Indonesia, ini slide Persatuan Indonesia. Terus kalau kita mau kembali ke menu utama tadi yang isinya isinya tentang slide 1 sampai slide 5 ya, ke menu home. Nah, ini dia muncul di sini. Kalau kita mengklik Pancasila, maka dia muncul logo Pancasila. Home lagi, Persatuan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Oke. Ya, sampai sini saya rasa sangat jelas, sangat singkat, dan saya yakin kalian bisa mengikutinya dengan sangat baik. Maka dari itu, saya pikir kalau dengan video ini masih ada yang bertanya, ya silahkan, saya masih membuka pertanyaan di grup kelas yang kita jalankan. Tapi saya yakin sekali bahwa video ini sudah sangat mudah dimengerti ya. Jadi sekian dari saya untuk materi ini. Saya harap kalian bisa men-share ke rekan-rekan kalian yang lain tentang cara membuat presentasi yang menarik dengan menggunakan Microsoft PowerPoint, terkhusus dengan menggunakan hyperlink. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.